Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut tahap atau sesi kedua penelusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang, edisi dari halte atau stasiun Kalipucang sampai stasiun Pangandaran. Kali ini saya tidak sendiri, bersama teman-teman semuanya. Ada Kang Yusril dan yang lain sebagainya. Stasiun Kalipucang memang bangunannya masih ada, dan di sana itu ada bekas loket tiket kereta api. Dan tentunya alhamdulillah saya bisa kembali melakukan penelusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang dalam masuk list daftar reaktivasi jalur kereta api yang ada di Jawa Barat. Dan setelah itu saya menemukan jembatan kereta api setelah stasiun Kalipucang, dan ini jembatannya masih ada dan tentunya jejaknya masih bisa dilacak keberadaannya. Lanjut ke tempat terowongan kereta api Hendrik. Terowongan ini letaknya tidak jauh dari jembatan kereta api Cikacepit, dan kondisinya masih ada, dan tentunya ini masih bisa digunakan sebagai lalu lintas warga sekitar. Mohon maaf videonya agak goyang karena ini masuk terowongan. Jadi masuk terowongan memang otomatis saya megang HP ini tidak ada goyang sedikit. Alhamdulillah sudah melintasi terowongan Hendrik. Lanjut saya akan melihat situasi dan kondisi terkini di jembatan Cikacepit dengan panjang 310 meter. Dan jembatan ini salah satu terpanjang yang ada di Indonesia saat ini. Tetapi itu statusnya masih nonaktif karena jalur kereta Banjar Pangandaran Cijulang itu belum direaktivasi atau diaktifkan kembali. Semoga kedepannya betul-betul direaktivasi, bukan hanya sekedar wacana terus, dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Kalau betul-betul diwujudkan, maka ke Pangandaran bisa naik kereta api selain moda transportasi yang lainnya. Mudah-mudahan segera terwujud. Setelah melihat jembatan Cikacepit, langsung saja ke terowongan Juliana atau terowongan bengkok yang memiliki liukan yang tajam. Nah, ini saya masuk terowongan kereta api Juliana. Nah, ini kondisinya terowongan kereta Juliana. Mohon maaf videonya agak sedikit goyang karena ini saya lagi fokus megang HP sambil mengendarai motor saya. Tetapi yang pasti semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada hal yang diinginkan. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada goyang sedikit. Malum ini masuk terowongan jadi agak sedikit bergoyang-goyang, tapi tetap seru juga. Akhirnya saya sudah selesai memasuki terowongan Juliana bersama teman-teman semuanya. Dan setelah ini, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika memasuki terowongan kereta api Wilhelmina dengan panjang 1116 meter atau tepatnya sekitar 1 kilo lebih. Intinya adalah terowongan kereta Wilhelmina ini salah satu terpanjang di Indonesia, namun sayangnya statusnya masih nonaktif. Semoga kalau betul-betul diwujudkan terowongan kereta tersebut
akan menjadi terowongan aktif salah satu terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu terowongan kereta api Wilhelmina. Namun yang masih aktif yaitu terowongan kereta api Sasak Saat sekitar 949 meter. Ayo saya dan teman-teman masuk saja ke terowongan Wilhelmina. Nah, seperti ini terowongan kereta api Wilhelmina. Mohon maaf masih agak goyang karena ini masuk terowongan, jadi saya mengendarai motor sambil memegang HP yang saya rekam ini. Tapi tetap saja ini seru banget. Yuk saksikan teman-teman. Seperti ini terowongan kereta api Wilhelmina. Barusan saya sudah melintasi terowongan tersebut bersama teman-teman dan Anda semuanya. Dan alhamdulillah saya bisa ke terowongan yang legendaris ini. Saya juga alhamdulillah bisa tenang dalam melakukan penjelajahan jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang. Dan ini ada bekas jembatan, tapi baja beton bantalan kayunya sudah hilang. Dan setelah itu lanjut ke jembatan yang berada di tengah hutan, yaitu jembatan yang panjang selain jembatan Cikacepit, yaitu jembatan kereta api Cipembongkongan atau Cipambongkongan. Jadi jembatan kereta Cipembongkongan ini sudah tidak ada lagi besi baja bahkan bantalan kayunya, tetapi sudah hilang hanya beton pondasinya saja. Dan ini pantai Karangnini yang ada di Kabupaten Pangandaran. Pemandangannya begitu syahdu, romantis, eksotis, dan tentunya luar biasa. Intinya adalah seandainya kalau diaktifkan kembali jalur kereta Banjar Pangandaran Cijulang, auto terbaik, indah, romantis, dan luar biasa. Dan di sini saya rehat dulu sebelum melakukan penelusuran lagi.
ke jembatan kereta api yang ikonik yang berada di sisi pantai. Ternyata ada jembatan kereta api Cipanerekean Baja Cipanerekean Berton. Namun yang saya rekam ini atau yang review ini yaitu jembatan kereta api Cipanerekean yang yang baja. Kalau yang beton sebetulnya bangunannya ada tapi sudah ketutup oleh pepohonan atau belantara hutan gitu. Jadi saya hanya bisa di sini saja. Dan jika ada rezeki yang lebih, saya mudah-mudahan saja bisa beli drone. Jadi kita bisa melihat video secara ke atas. Kira-kira seperti itu. Siap penelusuran lagi ke arah jembatan kereta api yang sebelum stasiun Pangandaran, itu namanya jembatan kereta api Cikidang. Jembatan kereta Cikidang ini bentuknya agak kecil dan jembatan tersebut berada di sebelum stasiun Pangandaran. Nah, ini jembatan kereta api Cikidang yang masih ada baja betonnya. Dan ini rel kereta yang berada di stasiun Pangandaran masih ada tapi sudah tertutup oleh aspal, bahkan oleh tanah pepohonan. Tetapi bangunan di sini itu masih ada. Nah, ini tulisan Pangandaran 7 meter di atas permukaan laut. Bangunan stasiun ini ternyata masih ada dan tentunya saya akan review ke dalam seperti apa dalamnya stasiun Pangandaran. Yuk masuk ke dalam stasiun Pangandaran. Nah, ini saya akan ke lokasi stasiun Pangandaran. Ternyata ini ketika masih aktif dulu naik kereta api itu ke arah sana. Intinya jadi stasiun Pangandaran ini alhamdulillah masih ada tempat loket penjualan tiketnya, tapi hanya tertutup oleh papan kayu. Dan tentunya saya bisa mengabadikan momen ini sebelum direaktivasi. Seperti ini dalam stasiun Pangandaran. Ternyata benar bahwa dari Banjar ke Pangandaran itu sekitar 60 km. Jadi jalur kereta api Banjar Pangandaran itu sebenarnya 60 km, itu pun hanya dari stasiun Banjar sampai ke stasiun Pangandaran. Kalau sampai Cijulang itu sekitar 82 km. Jadi secara keseluruhan jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang itu punya sekitar 82 km. Jadi kalau 60 km hanya sampai stasiun Pangandarannya saja. Dan saya akan tutup. Sekian dan terima kasih penelusuran jalur kereta api Banjar Pangandaran Cijulang atau Napak Tilas rel non-aktif segmen atau tahap sesi dari Kalipucang Pangandaran. Sekian, terima kasih. Nanti lanjut sampai Cijulang.